Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan saya, Bu Eka, guru IPA dari MTS Islamiyah Kasiman. Pada video pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia, meliputi pelembalan sel, struktur organ dan fungsinya, pembentukan gamet, siklus menstruasi, fertilisasi, dan lain-lain. Pada video pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang reproduksi atau perkembangbiakan juga, tapi pada tumbuhan dan hewan. Mau tahu bagaimana videonya? Saksikan terus ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya. Oke, kali ini kita membahas sistem perkembangbiakan pada tumbuhan terlebih dahulu ya. Berdasarkan jenisnya, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif atau reproduksi aseksual atau tak kawin, dan generatif atau reproduksi seksual atau kawin. Untuk vegetatif sendiri masih terbagi lagi menjadi vegetatif alami dan vegetatif buatan. Adapun generatif terbagi lagi menjadi dua, yaitu terdapat proses penyerbukan dan proses pembuahan atau fertilisasi. Baiklah anak-anak, mari kita pelajari satu persatu. Pertama, vegetatif alami, yaitu merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan yang terjadi secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Vegetatif alami meliputi rizoma atau akar tinggal, geragi atau stolon, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan tunas. Mari simak pembahasannya berikut ini. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Rizoma merupakan akar tinggal yang berbentuk mirip akar tetapi berluas-luas seperti batang dan pada ujungnya terdapat kuncup. Kemudian, setiap ruas terdapat daun yang berubah menjadi sisik dan di setiap ketiak sisik terdapat tunas yang akan membentuk individu baru. Nah, untuk contohnya yaitu lengkuas, jahe, kencur, dan kunyit. Kemudian ada geragih atau stolon. Geragih ini tumbuh menjalar. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menjalar di bawah atau di atas permukaan tanah. Terdapat buku-buku dengan tunas-tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya ada pegagang, stroberi, dan rumput teki. Selanjutnya terdapat tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh bukan pada ujung batang ataupun ketiak daun. Contohnya terdapat pada tanaman sosor bebek ya. Cocor bebek pernah mengetahui? Nah, itulah yang dinamakan tunas adventif. Kemudian terdapat umbi lapis. Umbi lapis perkembangbiakannya terdapat tunas yang mengalami modifikasi. Terdiri atas batang yang pendek dibungkus oleh daun-daun yang berdaging dan menyerupai sisik. Contohnya ada bawang merah, bawang bombay. Kalau kalian tahu ada juga bunga bakung. Kemudian untuk umbi batang. Batang yang tumbuh di dalam tanah. Ujungnya mengembung membentuk umbi yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Pada umbi batang dapat tumbuh mata tunas yang kemudian dapat menjadi tanaman baru. Contohnya kentang, gemili, talas, dan gadung. Selanjutnya terdapat umbi akar. Umbi akar tidak memiliki kuncup, tidak berdaun, tidak bermata tunas, dan tidak berbuku-buku.
Akar tunas baru akan tumbuh dari bagian sisa batang jika umbi akar tersebut ditanam. Contohnya terdapat pada wortel, lobak, dan bunga dahlia. Vegetatif alami selanjutnya adalah tunas. Tunas yang tumbuh di pangkal batang dan tersembunyi di dalam tanah. Yang sering kalian jumpai itu terdapat tunas pohon pisang dan tunas pohon bambu yang biasa disebut dengan rebung. Baiklah, yang kedua terdapat vegetatif buatan. Vegetatif buatan merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan dengan bantuan campur tangan manusia. Vegetatif buatan meliputi stek, mencangkok, menempel, mengenten atau menyambung, dan merunduk. Mari simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama terdapat stek. Stek berupa pemisahan atau pemotongan bagian tanaman untuk menghasilkan tanaman baru. Contoh terdapat pada tanaman melati, mawar, waru, singkong, tebu, dan lain-lain. Kemudian jenis berikutnya terdapat mencangkok. Biasanya dilakukan pada pohon buah-buahan, lebih tepatnya tumbuhan yang berkambium atau berbatang kayu. Contohnya pohon mangga, pohon jambu, dan pohon rambutan. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat vegetatif buatan yaitu menempel. Berupa penggabungan atau menggabungkan bagian tubuh dua tanaman yang berbeda untuk mendapatkan tanaman dengan mutu yang lebih baik. Pada menempel ini, yang digabungkan adalah kulit yang mengandung mata tunas. Contoh dari kegiatan menempel ini adalah misalnya terdapat bagian bawah tanaman yang berasal dari tubuh tanaman mangga yang rasanya masam tetapi memiliki akar yang kuat, dan bagian atas berasal dari tanaman mangga yang rasanya manis tetapi akarnya kurang kuat. Sehingga apabila digabungkan akan menghasilkan individu baru dengan mutu yang lebih baik. Kemudian ada mengenten atau menyambung, ya. Jika menempel menggabungkan batang dengan kulit yang mengandung mata tunas, kalau mengenten ini menggabungkan batang dengan cabang tanaman lain yang sudah diketahui kualitasnya. Contohnya tomat Solanum lycoperdisum dan kentang Solanum tuberosum dapat digabungkan meski beda spesies karena keduanya berasal dari genus yang sama yaitu Solanum sehingga berkerabat dekat dan memiliki kesamaan struktur tanaman. Dan yang selanjutnya terdapat merunduk. Ini jenis terakhir dari vegetatif buatan. Merunduk ini adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan membelokkan cabang tanaman sampai ke tanah. Biasanya dapat kalian jumpai seperti pada tanaman alamanda dan kaca piring. Nah, selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu merupakan perkembangbiakan pada tumbuhan melibatkan dua proses, yaitu ada proses penyerbukan yang diikuti dengan proses pembuahan. Organ yang berperan dalam perkembangbiakan generatif ini adalah bunga. Coba anak-anak perhatikan bagan berikut ini. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan perantaranya dan berdasarkan asal serbuk sarinya. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami, penyerbukan bantuan hewan atau zoidiogami,
penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami, dan penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Sedangkan berdasarkan asal serbuk sarinya dibedakan lagi menjadi 4 macam, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Ayo tetap simak pembahasannya satu persatu. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Penyerbukan anemogami, yaitu penyerbukan pada bunga tumbuhan yang terjadi karena adanya bantuan angin. Adapun ciri-ciri khusus bunga penyerbukan angin diantaranya yaitu mahkota bunga berukuran kecil, warna bunga tidak mencolok, memiliki tangkai sari yang panjang, tidak memiliki kelenjar madu atau nektar, serbuk sarinya ringan, banyak dan berbulu. Kemudian yang terakhir, kepala butiknya besar dan kadang berbulu. Contohnya yaitu terdapat pada padi, jagung, dan kelapa sawit. Kemudian penyerbukan yang kedua yaitu penyerbukan hidrogami. Penyerbukan dapat terjadi hanya dengan bantuan air sebagai perantaranya. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putik. Bunga yang menyerbuk dengan bantuan air tidak memiliki ciri khusus. Sementara itu untuk contohnya adalah ganggang dan hidrilla. Kemudian penyerbukan zoidiogami. Penyerbukan ini adalah penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan karena bantuan hewan sebagai perantaranya. Hewan yang sering membantu penyerbukan diantaranya ialah serangga, kupu-kupu, lebah, kelelawar, bekicot, dan burung. Ciri-ciri khusus bunga penyerbukan oleh hewan diantaranya yaitu warna mahkota mencolok. Mahkota bunganya besar, memiliki bau yang khas, harum, dan memiliki kelenjar madu berupa nektar. Contohnya yaitu bunga mawar, melati, bunga nanga, bunga sepatu, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah penyerbukan antropogami. Penyerbukan ini dimiliki oleh tumbuhan tertentu, di mana tumbuhan tertentu tersebut memiliki letak dan kedudukan organela bunga yang tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan dengan bantuan angin, hewan, ataupun air. Penyerbukan pada tumbuhan-tumbuhan ini dapat dioptimalkan dengan bantuan manusia. Adapun ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu dengan manusia, yaitu memiliki serbuk sari dan kepala butik yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. Kepala butiknya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala butik tanpa dibuka terlebih dahulu. Kemudian serbuk sari sulit rontok. Untuk contohnya yaitu terdapat pada tumbuhan vanili, salak, dan buah naga. Nah, selanjutnya ini berdasarkan asal serbuk sarinya. Asal serbuk sarinya itu kita akan bahas satu persatu juga. Yang pertama terdapat penyerbukan sendiri, yaitu penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contoh, tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri ialah bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan lain sebagainya. Kemudian ada penyerbukan tetangga. Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan tersebut. Contoh penyerbukan tetangga misalnya terjadi pada tumbuhan jagung, kelapa, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang ketiga terdapat penyerbukan silang. Penyerbukan ini yaitu penyerbukan pada suatu bunga
yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain pada tumbuhan lainnya yang masih sejenis. Untuk contohnya, yaitu semua tumbuhan bisa melakukan penyerbukan ini, utamanya dengan bantuan manusia. Dan yang terakhir, terdapat penyerbukan bastar. Penyerbukan pada suatu bunga yang serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga tanaman lain yang sejenis namun varietasnya berbeda. Contohnya, penyerbukan bastar misalnya serbuk sari jambu batu berdaging merah menyerbuki putik dari jambu batu berdaging putih. Nah, jika kalian sudah memahami tentang proses penyerbukan, kali ini dilanjut ke dalam proses pembuahan atau fertilisasi. Setelah pada setiap tumbuhan yang mengalami proses penyerbukan, maka akan diikuti proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, apa itu fertilisasi? Fertilisasi merupakan peristiwa peleburan sel kelamin jantan berupa serbuk sari dengan sel kelamin betina berupa kepala putik. Proses singkatnya yaitu dimulai tumbuhan yang sudah mengalami penyerbukan, inti generatif serbuk sari akan membelah menjadi 2 sel sperma atau gamet jantan. Satu sperma membuahi sel telur untuk membentuk zigot. Sperma yang lain menyatu dengan kedua inti sel yang terdapat di dalam tengah-tengah kantung embrio untuk membentuk endosperma. Penyatuan 2 sperma dengan sel-sel yang berbeda dalam kantung embrio tersebut dinamakan pembuahan ganda. Kemudian setelah fertilisasi ganda, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah yang akan berkembang menjadi buah. Baiklah anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya dan dapat dipahami. Sampai ketemu di video-video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum.